Oke, selamat datang di channel lupa nama channelku apa. Intinya begitu. Nah, sekarang aku ingin menganalisa pergerakan harga BTC. Kalau misalkan kita ngelihat di strukturnya di time frame 1 hari. Nah, ini dari swing high, low, high, ini harusnya membuat penurunan yang harganya lebih rendah. Tapi harus diingat juga bahwa di bulan Juli di sini sebagai area demand. Nah, kita bisa ngelihat beberapa kali harga terpantul ketika menyentuh area sekitaran harga 18-an ribu. Ini kira-kira begitu. Nah, kalau misalkan ngelihat lebih detail lagi untuk struktur sekarang pada BTC, aku udah gambar tadi. Nah, di daily-nya bisa kita lihat kalau memang sekarang itu seperti membuat reversal pattern atau pola reversal ini head and shoulder. Nah, nah kemungkinan akan adanya sampai kenaikan. Nah, sampai mana kira-kira kenaikannya? Nah, di sini aku menarik swing Fibo dari swing high ke swing low-nya dan ketemulah kira-kira ini, makanya aku menulis di menandain di sini sebagai golden ratio Fibonacci 618. Dan tentunya kalau misalkan menyentuh ini pada struktur yang lebih gede itu akan adanya penurunan yang lebih dalam begitu kira-kira. Nah, sementara kalau misalkan strukturnya memang bearish, di sini kita narik garisnya pun belum ada. eh, ini udah jadi trendline ya, trendline kita, dan ini akan trendnya belum di break, jadi agak mustahil juga untuk turun saat ini begitu. Nah, kalau misalkan tapi ada skenario yang lebih buruk sih sebenarnya. Skenario yang lebih buruk kalau misalkan kita out, zoom out dan menarik trend line, garis trend line maksudnya. Nah, dari sini, nah, seret sekarang posisinya memang berada di mengkhawatirkannya, beberapa orang juga memprediksi bahwa akan turun lebih dalam begitu. BTC akan turun lebih dalam karena di sini kalau menyentuh area ini akan jebol begitu. Nah, kalau misalkan kita ngeliat historinya pun di sini menyentuh area sini break, menyentuh area sini turun lebih dalam, kemudian menyentuh area sini kira-kira lah udah lebih dalam kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita turunin ke time frame 4 jamnya, misalkan turunin ke time frame 4 jam ya, aku udah gambar di sini, kira-kira begini ya skenarionya. Nah, skenario yang akan terjadi pada BTC di time frame 4 jam ini, kalau misalkan yakin bahwa itu adalah pola head and shoulder, di time frame 4 jamnya kita bisa nandain di sini, ini sebagai equal low di sini, kita tarik sebagai support, dan ketika menyentuh area sini kembali tanggal 28 September kemarin, harga tidak bisa turun lebih jauh. Padahal selling pressure-nya ini lebih 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 ini ya, lebih tekanan jualnya malah lebih lebih tinggi. Dan ketika di tanggal 23 pun seperti itu, ini malah dites kembali, dites lagi. Nah, biasanya kalau udah yang kelima di sini ini kayak gini malah tinggi begitu. Aku asumsiku masih tetap akan adanya kenaikan. Kalaupun misalnya break itu hanya ingin menyapu SL kalian kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lebih teliti lagi di sini dengan sebagai equal equal low-nya, di sini posisinya lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, sebenarnya di sini juga pernah buat week di tanggal berapa nih? Tanggal 29 kemarin dia buat week
buat weak dan tidak bisa break dari support yang kecil ini. Harapannya memang di sini BTC membuat swing kemudian melanjutkan kenaikannya, walaupun yang harus dicatat juga bahwa di sini ada harga tertinggi sebelumnya. Nah, ini sebenarnya agak sedikit meragukan juga, ini mau kemana sebenarnya nih, kayak gitu. Apakah BTC akan malah lebih turun, lebih rendah kayak gitu tuh dari sini ya, lebih rendah kayak gini. Nah, kalau misalnya kita zoom out sebenarnya memang lagi sideways. Tapi kalau misalkan didetailkan lagi, memang asumsi dari daily time frame tadi, kalau misalkan kita narik dari swing low ke high-nya, sekarang itu sekarang berada di kisaran apa namanya, berada di area-area 618-nya di sini. Aduh, duh. Nah, berada di area 618 dan adanya ada satu rejection ini kan, kalau misalkan kita ngelihat lebih teliti lagi pada BTC ini membentuk apa namanya, Morningstar begitu. Ya harapannya tetap naik. Kalau misalkan naik kira-kira sampai mana? Ya kalau misalkan di daily tadi ya agak tinggian, tadi bisa dicek lagi ulang videonya. Kalau misalkan di time frame yang lebih kecil 4 jam ini ya tinggal tarik suruh kasih high apa uh, dari swing high ke swing low nya, dan target kenaikannya adalah angka 28 ini, di angka 20.807 ini ya, sebagai target kenaikannya ke sini. Tapi juga di sini harus diingat bahwa ini adalah area resisten juga, dan di sini ada bearish trendline. Setidaknya kalau misalkan mau cari aman untuk long posisi dari sekarang, itu cari konfirmasi di time frame yang lebih kecil, dan untuk trading ini ya, trading futures, dan ini sebagai target kenaikannya. Ini yang sedikit agak aman lah ya di daerah sini. Begitu. Nah, itu aja dari video ini. Sekian dan terima kasih.